Halo semuanya, perkenalkan nama saya April dengan NIM 1811080 dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Teddy Chandra selaku pengajar, dosen, Pratika Statistik Bisnis. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan dan juga telah menonton video ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke judul penelitian. Judul penelitian di sini yang saya ambil adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan profitability atau ROA sebagai variabel mediasi pada perusahaan yang terdaftar sektor properti dan listrik di Bursa Efek Indonesia. Di sini dari judul penelitian yang saya ambil variabel Y-nya ada dua, yaitu DAR atau struktur modal, dan yang kedua profitability atau ROA. Di sini saya ambil variabel X-nya ada 6. Growth, size, kemudian liquidity, volatility, asset utilization. Adapun rumusan masalah di sini yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh growth terhadap profitability? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh size terhadap profitability? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap profitability? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh liquidity terhadap profitability? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh volatility terhadap profitability? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh asset utilization terhadap profitability? Yang kemudian rumusan masalah berikutnya yang ke-7, apakah terdapat pengaruh growth terhadap DAR? Yang ke-8, apakah terdapat pengaruh firm size terhadap DAR? Yang ke-9, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap DAR? Yang ke-10, apakah terdapat pengaruh liquidity terhadap DAR? Yang ke-11, apakah terdapat pengaruh volatility terhadap DAR? Yang ke-12, apakah terdapat pengaruh asset utilization terhadap DAR? Yang ke-13, terakhir, apakah terdapat pengaruh ROA terhadap DAR? Next, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama untuk menguji pengaruh growth, size, tangibility, liquidity, volatility, asset utilization sebagai variabel X terhadap profitability. Kemudian untuk menguji pengaruh growth terhadap DAR, kemudian size, tangibility, liquidity, volatility, asset utilization, dan profitability, apakah untuk menguji pengaruh profitability, untuk menguji variabel X terhadap DAR. Next, manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Secara manfaat praktis di sini untuk emiten pada Bursa Efek Indonesia, kemudian investor dan regulator seperti OJK. Yang kedua, manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini untuk pengembangan teori profitability dan ROA atau ROA dan struktur modal. Yang kedua itu sebagai penelitian berikutnya. Next, hipotesis. Hipotesis yang kita harapkan di sini terdapat pengaruh growth terhadap profitability
terdapat pengaruh size terhadap profitability, terdapat pengaruh tangibility terhadap profitability, terdapat pengaruh liquidity terhadap profitability, terdapat pengaruh volatility terhadap profitability, terdapat pengaruh asset utilization terhadap profitability. Kemudian terdapat pengaruh growth terhadap DAR, terdapat pengaruh size terhadap DAR, terdapat pengaruh tangibility terhadap DAR, terdapat pengaruh liquidity terhadap DAR, terdapat pengaruh volatility terhadap DAR, terdapat pengaruh asset utilization terhadap DAR, dan terakhir terdapat pengaruh profitability atau ROA terhadap DAR. Next, model penelitian. Di sini saya lampirkan model penelitiannya, di mana ada dua variabel Y, yaitu profitability dan DAR, yang mempengaruhi variabel X. Di sini variabel X ada 6, growth, size, tangibility, liquidity, volatility, dan asset utilization. Next, operasional variabel. Di sini DAR, rumus dari DAR total debit atau total liability dibagi total aset. Di sini sumbernya yang saya dapatkan itu Kusuma tahun 2018 dengan skala pengukuran rasio. Variabel profitability dengan rumus ROA sama dengan net profit dibagi average total asset. Sumber dari utama tahun 2014 dengan skala pengukuran rasio. Variabel growth. Variabel growth di sini rumusnya sales I dikurang sales T kurang 1 dibagi sales T kurang 1 dengan sumber Rahmawati dan Mahmud tahun 2018 dengan skala pengukuran rasio. Kemudian size dengan rumus ln dari total sales. Sumber yang saya ambil dari Satana dan Basana tahun 2020 dengan skala pengukuran rasio. Kemudian variabel tangibility dengan rumus total fixed asset tambah inventory dibagi total aset. Sumbernya dari Nursyadiyani tahun 2011 dengan skala pengukuran rasio. Yang kemudian variabel liquidity dengan rumus current asset dibagi current liability. Sumbernya dari Laksono tahun 2006 dengan skala pengukuran rasio. Kemudian variabel volatility dengan rumus total EBIT dibagi total net sales. Sumbernya dari Tribuana tahun 2019 dengan skala pengukuran rasio. Yang kemudian terakhir asset utilization ratio. Rumusnya adalah sales dibagi total aset yang sudah pernah diteliti oleh Setiawan tahun 2015 dengan skala pengukuran rasio. Next, di sini saya menguji hasil penelitian saya menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama SPSS, kedua Amos, yang ketiga Smart PLS. Yang pertama uji dengan SPSS. Di sini uji SPSS, hasil uji hipotesis dengan SPSS, di mana di sini pada garis-garis lurus tidak putus-putus merupakan angka signifikan, sedangkan yang putus-putus ini tidak signifikan, di mana signifikan berada di atas 0,05. Di sini yang signifikan yaitu growth terhadap DAR, kemudian size
terhadap profitability dan DAR, tangibility terhadap profitability signifikan, kemudian begitu juga kepada tangibility terhadap DAR, kemudian liquidity terhadap profitability signifikan, liquidity terhadap DAR juga signifikan. Kemudian volatility tidak signifikan ke ROA dan juga volatility signifikan terhadap DAR. Yang keenam, aset utility. Di sini aset utility terhadap profitability signifikan, tetapi terhadap DAR itu tidak signifikan. Uji dengan Amos. Di sini uji dengan Amos, goodness of fit test. Di sini ada C-square. Di sini fit yang RMSEA itu marginal. Next, ini adalah rekapan hasil hipotesis, di mana di sini ada yang tidak signifikan dan signifikan. Growth terhadap profitability itu tidak signifikan, size terhadap profitability signifikan, tangibility, liquidity signifikan, volatility terhadap profitability tidak signifikan, aset util terhadap profitability signifikan, di mana P value ini jika lebih besar dari 0,5 itu tidak signifikan. Next, ini hasil uji hipotesis secara gambar, di mana garis yang tidak putus-putus ini tidak signifikan dan garis putus-putus ini tidak signifikan. Kemudian yang terakhir, uji dengan Smart PLS. Smart PLS ini uji multikolineritas. Di sini semua tidak ada multikolineritas, di mana di sini fifth-nya berada di atas 0,05. Next, ini hasil dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y1, kemudian pengaruh juga kepada variabel Y2. Di sini bisa kita lihat ada beberapa signifikan dan tidak signifikan. Di sini ada terbagi dua, direct effect dan indirect effect. Indirect effect secara tidak langsung, di sini growth melewati profitability dan DAR itu hasilnya tidak signifikan. Kemudian begitu juga kepada firm size, tangibility, liquidity, volatility, dan itu terakhir asset utilization itu tidak signifikan. Ini berikut hasil uji hipotesis dengan Smart PLS dalam gambar. Di sini hasil uji hipotesis tidak jauh beda dengan uji menggunakan Amos dan SPSS. Demikianlah hasil penelitian saya. Lebih kurang